wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Kalian semua hari ini masih tetap sehat ya? Ada yang merasa sakit? Paling sakit hati. Oh, sakit hati. Lagi galau? Lagi galau. Oke, mudah-mudahan nanti tidak galau lagi ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memudahkan kita untuk memahami materinya kali ini ya. Oke? Are you ready? No. Siap ya? Nah, baik. Hari ini Ibu akan membahas tentang interaksi. Kemarin kita sudah membahas tentang interaksi sosial, interaksi antar orang, dan sekarang kita akan membahas tentang interaksi antara manusia dengan lingkungannya ya. Oke, kita lihat dulu. Baik. Oke, siapa yang tahu di rumahnya mungkin pernah melihat pencemaran lingkungan? Cuk. Ada? Oke ya. Nah, mengapa kira-kira masih ada pencemaran lingkungan? Karena ada manusia. Karena ada manusia. Oke ya. Oke, pernah melihat tumpukan sampah? Nah, ya di lingkungan sekitarnya ya. Di kamar aku. Oh, di kamar kamu. Di tong sampah. Nah, kira-kira masalah ini, kira-kira sampah ini akan menjadi masalah atau tidak? Disebabkan juga oleh sampah, ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk, ya, kita lihat dulu di sini ada Quran surat Ar-Rum ayat 41, ya. Coba dibaca oleh Ray. Artinya apa ini? Silakan. Oke, coba kira-kira dari ayat ini apa kira-kira nilai yang mungkin dapat dicontoh, yang dapat dilakukan sesuai dengan perintah dari Allah dalam Quran surat Ar-Rum? Kira-kira kita harus memahami apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Melindungi bumi, bagus. Apa lagi? Nah, itu Besti apa? Besti, kira-kira gimana nih menurut Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41? Kita harus bagaimana? Harus jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Terus apa lagi kira-kira? Apa ya? Apa lagi? Enggak tahu deh. Oh, silakan yang lain. Kira-kira bagaimana? Ayo Miesa. Coba Rianti. Apa ya? Nih, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali di jalan yang benar. Ya, dari Quran surat ini bahwa kita harus menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan sekitar kita, ya, menjaga hati juga sama ya. Lingkungan, kalau lingkungan bersih, kita juga pasti bagaimana? Bersih, nyaman, ya, seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, oke, sebelum ke tujuan pembelajaran, ya, tadi kita harus terus menjaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan tubuh kita akan menjadi sehat,
dan apa? Pikirannya menjadi tenang ya. Bayangin kalau misalkan kalian hidup di tumpukan sampah akan bagaimana? Apalagi bau ya, terus jorok, terus kita juga akan terkena iya ilfil penyakit ya. Oke, apa? Terus, nah ini ya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana nih kira-kira jenis pencemaran apa yang ada terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya, adakah pencemaran air? Adakah pencemaran udara? Adakah pencemaran tanah? Nah, silakan nanti kalian cari bentuknya, jelaskan seperti apa. Ya, deskripsikan jenis pencemaran airnya kira-kira bagaimana nih di kondisi di lingkungan sekitarnya ya. Nah, terus yang kedua kita nanti akan melihat apakah di sekitar kita pernah melihat sampah kan ya, tumpukan sampah. Nah, bagaimana nih kira-kira dari sampah ini akan menyebabkan masalah atau tidak ya? Apakah nanti dari masalah sampah ini banyak sekali berbagai macam yang bisa ditimbulkan ya dampak negatifnya dari sampah. Nanti kalian cari dalam kelompok ya, di dalam kelompok nanti dicari. Nanti setelah menemukan beberapa masalah yang disebabkan oleh sampah, nanti dicari penyebabnya dan solusinya ya. Oke, nah seperti itu ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Tidak. Oke. Nah, baik, mari kita lihat dulu di sini ada video ya. Ada video. Kita lihat dan kita simak dulu tentang sampah ya. Itu menumpuk. Diprediksi panjangnya mencapai 300 meter dengan ketebalan 1 meter ini, menyumbat aliran sungai dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kini warga kesulitan mendapatkan air bersih. Masih bau keduanya menumpuk di dalam lingkungan. Terutama ya baunya gitu lah. Ada solusi pada itu? Solusinya kemungkinan kemarin juga suruh ya permohonan ini juga dibersihkan. Sampah kiriman dari Hulu rutin muncul usai banjir merendam selatan Bandung. Diperkirakan volume sampah di Sungai Cikapundung perharinya mencapai 7.000 meter kubik. Untuk mencari solusinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi. nah ya, itu tadi video ke-1 ya. Ini tadi katanya di mana? Di sungai apa? Sungai Cikapundung yang ada di Kota Bandung. Nah, kondisinya seperti itu. Bagaimana pendapatnya? Kira-kira? Ilfil ya. Sedih nggak? Sedih ya. Nah, kira-kira nanti kita tahu penyebabnya apa ya? Katanya 70% air di Indonesia udah tersebar tinja. Nah, itu dia ya. 70% air kita kemarin ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi yang video kedua ya. Dan satu kantong lagi deh, pasti. Ini banyak apa? Kasih lagi. Lagi 1 detik atau 5 detik lagi, pasti ada sampah dibuang di bawah. Tetap aja buang sampah itu, karena udah kebiasaan buang sampah sekali. Ini pendidikan tinggi semua Pak, sarjana S1, D2, tuh warganya. Tetap kalau dia sekolah tinggi, tetap aja Pak. Yang paling berbahaya di sini adalah sampah styrofoam seperti ini. Nah, kenapa sampah styrofoam? Karena memang dia lebih mudah untuk terurai dan kemudian dia akan lebih mudah untuk melepaskan bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti misalnya benzen dan lain sebagainya.
Nah, yang lainnya lagi, ini seperti yang ini. Jadi sampah plastik yang sekali pakai. Sampah plastik. Pada plastik ini seringkali di dalamnya ini memang ada bahan-bahan aditif yang sengaja dimasukkan. Yang sangat mengejutkan karena ternyata logam berat yang ada pada kerang hijau itu sudah mengakibatkan kecacatan pada kerang hijau itu sendiri. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding yang tipis. Nah, ya, ini adalah salah satu bukti fenomena ya yang ada di dalam lingkungan sekitar. Kira-kira dari video tersebut bagaimana nih? Apa yang terjadi? Sungainya bagaimana tadi? Penuh dengan sampah, ya. Tadi kata Kim katanya air di Indonesia sudah terkontaminasi oleh Indonesia, ya. Nah, kita lihat di sini juga, wah, sampah sudah di mana-mana, ya. Seperti itu. Irama katanya ini sudah bertonton sampah setiap hari, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada gambar seperti ini kira-kira? Pernah melihat fenomena seperti ini? Nah, kira-kira kalian seperti ini enggak? Enggak ya, pernah. Mungkin kalau sekarang sudah berubah ya, insya Allah ya. Tidak ada yang seperti ini. Ya, ini adalah kebiasaan masyarakat secara umum. Nah, masih buang sampah sembarangan, ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah siklus plastik, ya. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of billions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of its plastic brethren, ends up in landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains. And some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 as less than 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where tragedy happens, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. He reveals his roots and trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled Jadi jars sampai di laut ya sampahnya places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some
Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full in their mind, so they swallow and pass the toxins from plastic into the food. For example, it's eaten by winterfish. The winterfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by octopus. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. Tadi kira-kira bagaimana nih plastik yang kita buang ya tadi? Ya, plastik yang kita buang tadi itu bisa berdampak ya. Dimulai tadi ya dibuang terus sampai ke sungai, mana lagi? Laut, terus di laut sampahnya bagaimana? Hah? Berkumpul dimakan oleh ikan, terus ikannya kita makan, ikannya dimakan oleh manusia. Daur ulang ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti bahan-bahan yang berbahayanya nanti akan berdampak bagi siapa? Manusia. Betul ya, manusia. Nah, ini ada fakta 1529 ton ya setiap hari sampahnya. Maukah tempat tinggal kalian menjadi terpulau sampah? Tidak. Ya, kalau tidak, mari kita nanti kita ini ya. Nanti kita berikan pertanyaan kira-kira atau tanggapannya melalui menti.com. The fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the Terus ikannya kita makan. Ikannya dimakan oleh manusia. Daur ulang ya. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka laptopnya. Ibu di sini sudah kirim tugas mandiri, yaitu ya tugasnya di sini mengidentifikasi jenis pencemaran lingkungan ya yang diakibatkan oleh sampah. Di situ ada tabel. Nah ya, ada tabel. Adakah pencemaran air di lingkungan sekitar? Adakah pencemaran udara? Dan adakah pencemaran tanah? Nanti silakan secara mandiri satu-satu setiap orang. Ibu sudah bagikan di classroom ya. Diisi. Ibu di tugas sebentar ya. Ya ada sebentar. Kok nggak ada? Ya sebentar ya. Nah, di situ juga ada materinya ya. Ibu, refresh silakan direfresh. Ibu, ya. Kalau misalnya udah kestuck boleh lihat dulu kita. Oh, di situ ibu sudah ada materinya. Ada di situ materinya. Kalau nggak paham tentang pencemaran lingkungan, ya sebentar ya. Ini di KPD tugas mandiri juga di sini ada materinya ya. Nah ini sudah ada materinya. Nah yang di bawah silakan ini kalian baca. Di sini juga ada dibaca, ada data seperti ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada data seperti ini. Setelah mengerjakan
pencemaran air, udara. Oke. Nah ini ya, di bawahnya ada seperti ini data ya, silakan di kira-kira data ini kesimpulannya apa dari data ini ya. Oke. Sampah harian warga Kota Bandung terbanyak di Jawa Barat. Kira-kira dari data ini mana yang kira-kira kota mana yang terbanyak sampahnya? Ya. Yang kedua, kota mana? Gimana? Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada bisa di lingkungan pemasukan. Kalau di rumah tidak ada, kalau di Kota Bandung tulisnya sungai misalnya, sungai dicemar oleh apa, seperti apa, ciri-ciri pencemaran air kira-kira bagaimana? Air sungai yang tercemar itu seperti apa? Tanda-tandanya kotor, warnanya gimana? Nggak lihat warnanya misalkan hitam gitu ya, jadi itu coklat, jadi baunya gimana baunya? Seperti nah itu dijelaskan di situ. Kalau udara ada nggak udara? Nah boleh. Kira-kira ketika kamu jalan-jalan di Bandung, udaranya sudah bersih apa masih gimana? Kalau air bersih itu kan harusnya jernih ya. Bukan saya tahu. Karena kalau tanahnya ada nggak kira-kira tanahnya misalkan jadikan bangunan atau misalkan banyak sampah campur dengan kalau tidak ada tidak usah diisi. Kalau tidak pernah kalau cuma nomor 1 nggak apa-apa. Tidak usah banyak-banyak ya, cukup 1, 2 boleh. Tidak usah terlalu banyak. Tidak usah, cukup 1, 2 saja. Kalau misalkan memang sudah stop ya, kalau misalkan masih ada kan silakan diisi. Ya. Nah, ya, dan jelaskan bagaimana. Kalau ini dari studi tes itu kira-kira kesimpulannya apa? Boleh seperti itu. Boleh tak saya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau mampu bisa disetujui. Kedua, misalnya penyebabnya apa? Yang kedua dari tes itu apa? Dari sini apa? Ya. 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 Yang
bawah. Yang bawah ini kamu baca di sini dulu. Sini terus tugasnya kira-kira ini kok di sini maksudnya apa ini? Nggak usah banyak informasi dikit. Ya. Sudah? Ibu, refresh, silakan di refresh. Ibu. Ya, kalau misalnya udah nge-stop boleh lihat Google sudah. Oh, di situ Ibu sudah ada yang ya, sebentar ya. Ini di APD Tugas Mandiri. Nah, yang di bawah silakan ini kalian baca. Di sini juga ada dibaca, ada data seperti ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ya. Ada data seperti ini. Setelah mengerjakan, apakah ada pencemaran air? Data ya, silahkan di kira-kira data ini kesimpulannya apa? Warga Kota Bandung terbanyak di Jawa Barat. Kira-kira dari data ini mana yang kira-kira kota mana yang terbanyak sampahnya? Ya. Yang kedua kota mana? Nah, kira-kira di sekitarnya ada pencemaran air enggak? Sekitarnya. Kalau tidak ada, bisa di lingkungan pernah melihat di Kota Bandung. Gitu ya. Kalau di rumah tidak ada, boleh di Kota Bandung pernah lihat sungai misalnya. Di sungainya tercemar oleh apa? Warnanya seperti apa? Gitu. Ya, ciri-ciri pencemaran air kira-kira bagaimana? Air sungai yang tercemar itu seperti apa? Tanda-tandanya, kotor, warnanya gimana? Warnanya misalkan hitam gitu ya, coklat, tuh. Baunya gimana baunya? Nah gitu, so, dijelaskan di situ. Kalau udara ada nggak udara? Bukan siapa? Ini kan kalau sampai kira-kira kalian sekarang sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk tugas kelompok hari ini kalian harus menemukan masalah ya yang terkait sampah ya. Kira-kira di lingkungan sekitarnya ada nggak masalah sampah ya? Apakah penyebabnya kira-kira apa ya? Dan misalnya kenapa kok bisa ada tumpukan sampah di situ? Misalnya gitu ya. Terus ini nanti setelah ditemukan, kalau di setiap anak ini masalah sampahnya apa, misalkannya nanti setelah ditemukan sampai jam 2:05 ini apa namanya? Sampah dari mana-mana solusi berarti sampah berserakan di mana ya, berarti itu ya udah masalahnya itu. Kalau di sekitar dampaknya atau penyakit
dampak tuh apa? Jadi nanti buat kalau ada waktu nanti dalam atas buat nanti di pertemuan selanjutnya. Kamu mau ngisi yang dampak apa? Gimana, Rey? Aman? Paham? Wah, ya. Ada pertanyaan? Gimana? Kelompok ini aman? Woi. Sudah ketemu solusinya? Sudah ya. Oke. Gimana di sini kelompok sini? Aman? Gimana sudah ketemu solusinya? Yang itu tuh harus semuanya diisi. Ya, semuanya diisi ya. Siap Melinda? Siap. Gimana kelompok 1 sudah siap presentasi? Oke. Sudah? Yuk, Kim. Sudah siap yuk, Kim. Ready? Ya. Oke, silakan kita simak dulu presentasi dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh Kim. Oke, Kim, silakan Kim. Kim dikirim dulu sok ke Ibu. Sudah ditampilkan. Sudah. Silakan Kim. Oke, yuk Kim, yuk. Tepuk tangan sekali lagi untuk penyemangat Kim. Oke, Kim, silakan. Pembuka dulu. Assalamualaikum seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mewakilkan kelompok 1 buat mempresentasikan tugas PKPS. Anggotanya dari UU Kim Susi, Devai Dangdut, Aisyah Hamud, Elef Gunawan, Anilu. Masalah-masalahnya dari sampah yaitu banjir, hewan laut, kurangnya ikan, udara banyak asap, banyak hewan mati, air terkontaminasi oleh zat mikroplastik, hewan laut yang memakan plastik, udara bau, tanah menjadi tidak subur, dan banyaknya limbah rumah tangga seperti deterjen. Salah satu masalahnya adalah banyak asap di udara. Penyebabnya adalah tidak ada solusi lain untuk mengurangi sampah kecuali dengan membakarnya. Dampak dari banyak di udara adalah udara kotor dan banyak polusi udara. Kedua, berkurangnya ikan. Banyaknya orang yang membuang sampah ke laut menjadi kebiasaan warga. Lalu sampah terkumpul dan terurai di laut menjadikan air tercemar dan ikan memakan sampah yang ada di laut. Solusinya adalah untuk menghindari kemalasan manusia untuk buang sampah sembarangan dan buang sampah ke tempatnya. Sampahnya juga bisa didaur ulang menjadi barang atau hal yang baru dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke ya, kira-kira silakan ada tanggapan. Kira-kira bagaimana solusinya? Sudah bagus, sudah tepat?
Sudah? Oke, ini solusinya katanya dari sampah ini menyebabkan asap ya, berarti pencemaran apa? Pencemaran udara ya. Penyebabnya katanya banyak masyarakat yang membakar sampah katanya gitu ya. Akhirnya terjadi pencemaran udara ya. Terus solusinya bagaimana tuh katanya? Solusinya supaya tidak terjadi pencemaran udara yang diakibatkan oleh sampah? Daur ulang sampah. Oke, bagus sekali ya. Daur ulang ya. Dengan mendaur ulang itu bisa mengurangi sampah ya. Oke, silakan dari kelompok lain masalahnya kira-kira apa? Coba dari kelompok ini. Ayo, kelompok ini masalah yang terpilihnya apa? Sampah ada di mana-mana. Kenapa katanya sampahnya ada di mana? Penyebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Oke. Kelompok selanjutnya, kira-kira di sini masalahnya apa? Kelompok ini. Masalah yang terpilihnya? Banjir. Kenapa katanya banjirnya? Banyak sampah yang dibuang sembarangan. Oke, banyak banjirnya disebabkan oleh sampah. Oke, sampahnya bagaimana menumpuk itu di sungai? Oh, di sekitarnya banyak, di sekitar lingkungannya. Di jalan. Oke, di jalan. Bawa air dan jalanan menjadi susah untuk dilewati. Oke, kira-kira solusinya bagaimana tuh? Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah sembarang. Bagaimana solusinya? Buang sampah di tempatnya. Oke, ya. Oke, kalau kelompok ini bagaimana? Masalah yang terpilihnya kira-kira apa? Hah? Sungai kotor gara-gara sampah. Kira-kira penyebabnya kenapa? Oke, bagaimana Miesa? Coba diulang. Karena banyaknya orang yang buang sampah ke sungai, maka sungai menjadi kotor. Oke, ya. Baik, alhamdulillah. Solusinya bagaimana katanya? Solusinya? Solusinya jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ya. Oke, baik. Oke, itu saja dari kelompok Kim. Kira-kira seperti itu ya. Silakan Kim, ditutup oleh Kim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, itu ya. Tadi ada ternyata banyak sekali masalah-masalah yang timbul ya. Yang satu katanya ada polusi udara dari sampah tersebut. Yang kedua tadi apa? Sungainya katanya ya. Sungai yang tercemar. Terus apa lagi tadi di sana? Banjir ya. Banjir ini sampahnya berserakan. Kalau di lingkungan kalau di kelompok ini katanya di lingkungan sekitarnya banyak sekali sampah yang berserakan ya. Oke, kira-kira dari sampah ini ya, dari pembelajaran hari ini kira-kira kesimpulannya boleh deh, kesimpulannya oleh Via, kira-kira kesimpulannya silakan. Kira-kira apa Via? Memilih dan memanfaatkannya. Refleksi hari ini akan disampaikan oleh Aisyah. Kira-kira bagaimana Aisyah? Dalam pembelajaran hari ini kira-kira apa nih nilai-nilai yang dapat dilakukan atau manfaat yang dapat dilakukan? Manfaat dari pembelajaran hari ini kira-kira apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus harus menjaga bumi sama memilah sampah. Oke, wah hebat sekali. Tepuk tangan. Peduli terhadap sampah.
Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar lagi bagaimana materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana ya berinteraksi dengan lingkungan dan menyelamatkan lingkungan ya. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam interaksi ya, interaksi sosial, interaksi antar ruang, dan kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap manusia ya. Oke, nah untuk selanjutnya ini ada tes ya, ada 3 pertanyaan, silakan kalian jawab. Pertanyaannya seputar masalah sampah juga di sini ya. Ada 3 pertanyaan, silakan dijawab secepat mungkin ya. Kayaknya harus boleh. Nah, ini ada pilihan ganda dan esai, 2 esai ya. Silakan dijawab ya pertanyaannya, dan ketika selesai silakan dikirim di Classroom. Klik aja mana, biarin saja, merasa buang saja gitu kan. Daun pisang ini dijual saja atau bagaimana ya. Alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai dan semuanya sudah mengungkapkan solusinya, masalahnya, penyebab dan solusinya ya. Untuk itu mari kita applause untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Nanti sebelum kita perlu menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan supaya tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, dipilah sampahnya, mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah-sampah yang lainnya itu harus dipilah-pilah ya. Kalau tidak seperti itu, nanti dampaknya akan balik lagi ke kita ya. Nah, dampak negatifnya. Oke, terima kasih untuk hari ini, kalian sudah aktif ya, sudah bagus solusinya, sudah pendapatnya juga sudah bagus tadi ya. Alhamdulillah. Oke, baik, mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Melinda. Silakan Melinda. Gimana? Tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.